Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah materi ekonometrika. Nah, di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar ekonometrika. Jadi kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya ekonometrika, kira-kira bagaimana nanti ekonometrika itu bekerja, lalu kegunaannya untuk kita itu seperti apa, seperti itu. Oke. Langsung aja, pada kuliah ekonometrika pertama kali ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang apa itu ekonometrika. Secara sederhana, ekonometrika itu adalah ilmu atau seni menggunakan teori ekonomi. Jadi kita menggunakan teori ekonomi dan teknik statistik untuk menganalisis data. Jadi ekonometrika itu ilmu dan seni yang menggunakan teori ekonomi dan teknik statistik untuk menganalisis data ekonomi. Jadi gini simpelnya, teman-teman punya data ekonomi, misalnya tentang data misalnya tentang data pertumbuhan PDB di Indonesia, produk domestik bruto di Indonesia, atau tentang kenaikan pengangguran dan sebagainya. Nah, itu adalah data ekonomi. Nah, dari data ekonomi itu kita kan nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa ngambil kesimpulan, oh ini dari penganggurannya dari tahun ke tahun naik terus, atau misalnya tentang COVID, tentang banyaknya pasien kayak gitu. Nah, dari situ kan kita cuma bisa melihat data aja. Nah, dari data inilah kita bisa melakukan analisis dengan menggunakan teori ekonomi dan teknik statistik. Dari analisis tersebut kita bisa membuat kesimpulan, misalnya dari tingkat kenaikan pasien COVID di Indonesia, itu kan data ekonominya seperti itu, pasien COVID di Indonesia, dengan data ekonomi lain, misalnya tentang pertumbuhan misalnya pertumbuhan UMKM seperti itu. Nah, itu kan ada dua data yang berbeda. Nah, dari data itu kita akan melihat nih bagaimana kira-kira pengaruhnya antara pertumbuhan UMKM dengan pertumbuhan pasien COVID tadi. Jadi kita mengolah data tersebut dengan menggunakan teori ekonomi dan teori statistik. Nah, itu adalah ekonometrika. Nah, itulah yang kita akan pelajari tentang bagaimana caranya sih kita melihat sebuah data, kita menafsirkan sebuah data, lalu kita olah data tersebut, dan kita akan membuat kesimpulan dari data tersebut. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, kenapa sih kita harus mempelajari ekonometrik? Kenapa? Tadi kita bahas tentang bagaimana data itu ada, lalu tentang data lainnya juga ada, kenapa kita harus mengolahnya, kenapa kita harus mencari kesimpulan dari data tersebut, seperti itu. Nah, yang pertama adalah di pelajaran atau materi ekonometrik ini kita perlu untuk menggunakan data non eksperimental. Jadi data non eksperimental atau yang kita sebut data observasi untuk membuat kesimpulan. Jadi selain eksperimen, jadi kalau kita misalnya lihat kayak di laboratorium dan sebagainya, itu adalah penelitian dengan menggunakan data eksperimen. Jadi misalnya ingin membuat vaksin COVID, misalnya menggunakan vaksin COVID di laboratorium dengan eksperimen, misalnya disuntikan vaksin tersebut ke 100 orang. Nah, itu kan data eksperimen. Dari data eksperimen tersebut akan muncul nanti kira-kira bagaimana hasil dari vaksin tersebut. Nah, di ekonometrik kita bisa menggunakan data non eksperimental. Misalnya kita melihat atau mengobservasi dari sebuah fenomena tadi. Kita melihat bahwa kenaikan dari UMKM dan kenaikan dari jumlah pasien COVID di Indonesia. Nah, itu kan bukan eksperimen. Maksudnya itu kan emang kejadian nyatanya seperti itu kan. Nah, dari kejadian nyatanya seperti itu kita akan menggunakan teknik-teknik
analisis statistik, lalu kita juga menggunakan teori ekonomi untuk mengambil kesimpulan. Nah itu kan data eksperimen, kita nggak data non eksperimen atau data observasi. Jadi kita melihat langsung kenyataannya seperti apa, lalu kita ambil kesimpulan. Cara kita mengambil kesimpulannya tadi dengan menggunakan teori ekonomi dan juga dengan menggunakan teknik statistik. Jadi dua itu yang akan kita pelajari nanti bagaimana. Nah itu adalah econometric. Selanjutnya adalah kita penting untuk menerapkan teori ekonomi pada data di dunia nyata. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa teori ekonomi itu sangat banyak dan kita harus menerapkannya di data. Jadi kita tidak hanya bicara tentang teori, tapi kita juga harus merealisasikan teori tersebut di data. Misalnya kita ingin melihat, misalnya teori ekonomi mengatakan bahwa semakin tinggi permintaan maka harga barang tersebut maka akan semakin tinggi. Jadi seperti itu, teorinya seperti itu. Lalu kita lihat datanya, benar gak sih kalau semakin banyak permintaan nantinya harganya jadi semakin tinggi. Misalnya kita lihat seperti itu, kita ingin mencari kebenaran dari teori tersebut. Nah, dengan menggunakan ilmu ekonometrik kita akan melihat, yang pertama misalnya kita melihat dengan data batu bara, misalnya permintaan batu bara di dunia seperti apa, lalu setelah itu dengan harga batu bara seperti apa. Dari data tersebut kita gunakan teori ekonominya tadi. Jadi teorinya seperti apa, misalnya teorinya semakin banyak permintaan batu bara maka nantinya juga harganya akan semakin naik. Nah itu teorinya. Lalu setelah kita lihat teori ekonominya, kita gunakan analisis statistiknya. Dari mana? Dari data yang kita punya tadi, data harga batu bara dan data permintaan batu bara. Dengan menggunakan teknik apa, teknik statistik apa yang akan kita gunakan, lalu teori apa yang akan digunakan. Nah itulah yang akan kita pelajari di ekonometrika ini. Selanjutnya yaitu teori mungkin memiliki ambiguitas atau teori itu ambigu. Jadi tentang pengaruh beberapa perubahan kebijakan dapat menggunakan ekonometrik untuk mengevaluasi program. Jadi teori-teori teori ekonomi itu mungkin ambigu. Jadi benar nggak sih sebenarnya permintaan itu mempengaruhi harga? Jadi semakin tinggi permintaan batu bara tadi apakah mempengaruhi harga? Nah itu bisa jadi kenyataannya berbeda. Nah setelah kita menggunakan ekonometrik untuk menjawab itu, selanjutnya yaitu ekonometrik juga dapat untuk digunakan untuk mengevaluasi program. Misalnya program PKH, penerima keluarga harapan ya, nggak salah, dari Kementerian Sosial. Nah itu kita bisa menggunakan menggunakan ilmu ekonometrik dengan menggunakan teknik analisis statistik untuk mengevaluasi program tersebut. Jadi apakah program tersebut benar-benar sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak? Nah itu kita bisa menggunakan ilmu ekonometrik dengan cara seperti apa? Misalnya dengan cara melihat bagaimana efektivitas dari program tersebut. Apakah semakin kalau orang dikasih bantuan, dikasih cash gitu, dia akan menggunakannya untuk bertahan hidup atau malah untuk kredit seperti itu, untuk kredit motor dan sebagainya. Nah itu bisa kita lihat, kita simpulkan, kita analisis dengan menggunakan ilmu ekonometrik seperti itu. Nah selanjutnya, tadi kan kita sudah banyak bicara tentang data, kita bicara tentang bagaimana sih caranya menggunakan analisis gitu untuk ekonometrik. Yang pertama kita harus paham dulu tentang sumber data. Jadi kita paham dulu tentang data. Setelah kita paham tentang data, baru setelah itu kita bisa menggunakan analisisnya seperti apa gitu. Yang pertama tentang sumber data, kita akan bicara tentang sumber data terbagi jadi dua pada umumnya. Yang pertama yaitu data eksperimental, yaitu data yang berasal dari eksperimen yang dirancang untuk mengevaluasi pengobatan atau kebijakan untuk menyelidiki efek kausal. Jadi data eksperimen ini biasanya dilakukan di lab dan sebagainya, atau tidak di lab juga, tapi bisa juga bisa juga di suatu masyarakat seperti itu. Intinya apa dari data eksperimen ini? Data eksperimen ini adalah data yang diperoleh
dengan cara kita memberikan sebuah treatment atau kita memberikan sebuah perilaku kepada kelompok yang akan kita teliti. Misalnya kita ingin meneliti masyarakat di mana ya, misalnya kita akan meneliti masyarakat di Jambi, lalu kita memberikan sebuah eksperimennya misalnya kalau kita kasih uang 10.000, apakah dia akan menggunakan uang tersebut untuk makan atau untuk membeli rokok. Nah, itu adalah contoh data eksperimen. Dari data tersebut kita bisa menggunakannya untuk analisis dengan pastinya dengan menggunakan dua tadi, yaitu teori ekonomi dan juga teori analisis statistik. Selanjutnya yaitu data observasi atau data pengamatan. Nah, ini yang akan kita banyak pelajari di ekonometrik nanti. Data observasi ini seperti yang mungkin nanti kedepannya teman-teman akan teliti di dalam skripsi teman-teman juga ya. Data observasi ini adalah data yang kita peroleh dengan cara mengamati. Kalau secara definisi mungkin data yang diperoleh dengan mengamati perilaku aktual di luar pengaturan eksperimental. Jadi data yang kita lihat adalah fakta. Jadi apa yang kita lihat di jalan, apa yang kita lihat di fakta-fakta di lapangan itu seperti apa. Nah, itulah yang disebut dengan data observasi. Dari data observasi tersebut, selanjutnya kita akan kumpulkan dan kita akan analisis menggunakan teknik-teknik yang tadi kita bahas, yaitu menggunakan teori ekonomi dan menggunakan teknik statistik. Itulah yang akan kita gunakan dari data observasi tersebut untuk melihat kesimpulan atau menjawab pertanyaan penelitian kita. Selanjutnya, data observasi ini bedanya dengan data eksperimental tadi. Kalau data eksperimental itu kita ngambilnya dari eksperimen, artinya kita memberikan sebuah eksperimen kepada seseorang atau kepada target penelitian kita. Sedangkan data observasi ini bedanya kita hanya mengobservasi aja. Jadi apa yang ada di lapangan itu adalah fakta dan itu harus kita sajikan sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Jadi memperolehnya gimana? Memperolehnya kita bisa lihat dengan pengamatan atau kita juga bisa melakukan survei. Jadi ketika teman-teman membuat form-form survei atau lembar-lembar survei kepada kepada sebuah populasi atau kita ingin mengamati apa gitu misalnya. Nah, itu kita kan hanya melihat pengamatan. Jadi misalnya seperti ini. Untuk masyarakat Jambi misalnya, kita ingin melihat apakah masyarakat Jambi itu lebih memilih untuk merokok dibandingkan dengan makan misalnya seperti itu. Nah, kita survei aja misalnya, Pak, Bapak apakah lebih memilih untuk menggunakan uangnya untuk makan atau merokok terlebih dahulu. Nah, seperti itu adalah data survei. Jadi data tersebut jawaban dari populasi dari target yang kita ingin teliti itu kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, nah data itu akan kita olah nanti dengan dua teori tadi. Yang pertama yaitu teori ekonomi, yang kedua yaitu dengan menggunakan analisis statistik. Itulah untuk data observasi. Kita sudah memahami tentang dua sumber data, gimana cara kita mengambil data. Lalu sekarang kita akan membahas tentang tipe data. Pada umumnya tipe data itu ada tiga. Yang pertama itu cross section, yang kedua itu panel, yang ketiga yaitu time series. Nah, yang pertama yaitu cross section. Cross section data atau data cross section ini memiliki sampel yang random. Yang selanjutnya yaitu secara definitif bisa kita sebutkan bahwa cross section data atau data cross section ini setiap observasi merupakan individu yang baru, perusahaan yang baru dan sebagainya dengan informasi pada satu waktu. Jadi di satu waktu kita memiliki banyak banyak observasi misalnya tentang perusahaannya yang berbeda atau individu yang berbeda, produk yang berbeda dan sebagainya. Supaya lebih paham, teman-teman bisa lihat di contoh. Di sana adalah contoh distribusi produk perusahaan X pada bulan Juni 2013. Di sana ada produk A, B, C, D. Nah, itu adalah jenis-jenis produknya, ada banyak, ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, di sana ada daerahnya yaitu daerah Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang. Tapi hanya pada satu waktu, yaitu pada Juni 2013. Nah, itulah yang disebut dengan data cross section. Jadi dia hanya dalam satu waktu,
tapi banyak variabelnya di sana. Misalkan dari tempatnya banyak, dari jenis produknya banyak, seperti itu. Tapi ingat, hanya dalam satu waktu. Itulah data cross section. Selanjutnya adalah data panel atau data panel, biasa disebut juga dengan longitudinal. Data ini adalah data yang memiliki banyak entitas dan juga memiliki 2 periode waktu atau lebih. Nah, kalau tadi dia hanya 1 periode waktu, dengan banyak variabel tadi, dengan banyak, misalnya dengan banyak produk, dengan banyak daerah, dengan banyak provinsi, dengan banyak tempat dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan data cross section tadi. Kalau yang data panel ini memiliki memiliki beberapa variabel, misalnya beberapa provinsi, dan juga memiliki beberapa rentan waktu tertentu. Jadi bukan hanya pada 2013 saja, tapi bisa juga 2014, 2015, 2016. Nah, jadi contohnya bisa teman-teman lihat di sini data konsumsi dengan data konsumsi PDB. Data konsumsi PDB bisa teman-teman lihat. Di sana ada tahunnya. Jadi ada tahunnya, tahun berapa. Lalu ada provinsinya, provinsi apa. Nah, ada juga data PDB-nya. Jadi intinya adalah kita melihat observasi dari kedua data, banyak datanya pada waktu yang banyak pula. Kalau tadi cross section hanya pada satu waktu, kalau data panel banyak waktu dan juga banyak variabel yang kita teliti. Nah, yang ketiga adalah data time series. Jadi untuk data time series adalah data yang dikumpulkan untuk satu entitas pada beberapa periode waktu tertentu. Jadi misalnya kita akan meneliti tentang satu jenis orang atau satu jenis perusahaan atau satu jenis negara yang memiliki observasi pada periode waktu yang berbeda-beda, seperti itu. Jadi banyak periode waktu, tapi cuma satu observasi entitasnya, seperti itu. Misalnya kita ingin melihat perusahaan Astra dari tahun 2019, 2020, 2021 dan sebagainya. Nah, itu adalah data time series. Jadi waktunya banyak, tapi pada hanya satu variabel, satu entitas saja gitu. Misalnya orang, perusahaan atau negara. Gitu. Kita lihat contoh. Misalnya ini adalah contoh data bulanan pada perusahaan PT Maju Terus. Nah, dalam satu perusahaan ini dia akan memiliki data pada bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan sebagainya. Tapi ini dalam satu perusahaan. Tapi dalam satu perusahaan memiliki banyak rentan waktu. Nah, itu adalah data time series. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau bisa saya ulangi lagi, data cross section tadi adalah data yang memiliki banyak observasi, data yang memiliki banyak entitas, seperti itu, tapi hanya dalam satu waktu. Itu. Jadi misalnya perusahaan A, B, C, D, dan E, tapi dalam satu waktu. Nah, itu data cross section. Lalu data time series itu adalah data yang dikumpulkan dalam satu entitas saja atau satu orang, satu perusahaan saja yang kita ingin teliti, tapi rentan waktunya panjang. Misalnya dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan sebagainya. Nah, rentan waktunya panjang. Nah, kurang lebih seperti itu untuk data time series. Dan yang ketiga yaitu data panel atau gabungan dari keduanya adalah data yang dikumpulkan dengan entitas yang banyak, orangnya banyak, perusahaannya banyak, lalu tahunnya juga banyak, waktunya juga banyak. Bisa misalnya perusahaan Astra, perusahaan Adikarya, Waskita dengan waktu misalnya tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu untuk materi hari ini tentang pengantar ekonometrika. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.